Kami dari 4 kelompok yang berbeda. Saya Azarin bersama Audi Zahra Altafudisa. Saya Naskata Naskia bersama Asya Khairania Zahra. Saya Zerlina Arkanuria bersama Saya Nesrin Alexandra Habibi. Saya Kanaya Almila Ramadhani bersama Damara Safira. Kami di sini akan menceritakan kisah tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Selamat menyaksikan! Ribuan tahun lalu lahir seorang bayi laki-laki yang kelak merubah peradaban di dunia. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sejak lahir, dia sudah merasakan banyak kehilangan. Yang pertama adalah ayahnya meninggal saat dia masih berada dalam kandungan, dan ibunya meninggal saat dia berusia 6 tahun. Lalu dia diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, dan terakhir dia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Meski hidup dengan penuh kesulitan, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Ketika berdagang, beliau selalu bersikap jujur. Tidak pernah menipu timbangan, tidak pernah menzalimi orang lain. Seiring bertambahnya usia, beliau semakin gelisah dengan kebiasaan buruk kaumnya, yaitu berzina, menyembah berhala, berjudi, mabuk-mabukan, serta menyiksa para orang miskin dan budak. Maka beliau sering menyendiri, merenung, dan berdoa di Gua Hiro. Hingga suatu malam, di usianya yang tepat 40 tahun, datanglah malaikat Jibril membawakan wahyu yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah. Dan itu termasuk tanda bahwa beliau diangkat menjadi nabi. Namun, pada saat itu Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menerima wahyu, belum menyebarkan. Beberapa waktu kemudian, turunlah perintah Allah melalui surah Al-Mudaththir yang berarti, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan saat itulah, Nabi Muhammad bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai rasul yang menyampaikan risalah-risalah Islam. Lalu, bagaimana strategi beliau dalam berdakwah? Awalnya, beliau memilih dengan cara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena masyarakat Quraisy yang sangat fanatik dengan budaya nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Maka beliau memulai dari orang-orang terdekat. Orang yang pertama masuk Islam adalah istrinya, yaitu Khadijah, lalu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang masih remaja, Zaid bin Haris, dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke dalam agama Islam, mulai banyak para pengikut baru yang masuk Islam dikarenakan pengaruh Abu Bakar yang sangat besar. Untuk menjaga kerahasiaan, Nabi Muhammad menjadikan rumah seorang sahabat yaitu Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwah. Selama kurang lebih 1 tahun, Islam berkembang di balik pintu rumah itu. Namun setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak saat itu, karena kaum kafir Quraisy mulai merasa terancam, mereka mencemooh, menghina, dan menentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat juga disiksa, serta ada satu budak yang ikut disiksa yaitu Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir, lalu dadanya dibebani oleh batu besar agar merusak keimanannya. Namun, setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak saat itu, karena kaum kafir Quraisy merasa kedudukannya terancam, mereka mencemooh, menghina, menentang, serta melempari Nabi Muhammad dengan kotoran ketika sholat. Lalu para sahabat juga ikut disiksa, dan ada juga contohnya satu budak yang ikut disiksa karena masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah yang dijemur dan dadanya ditaruh dengan batu besar di tengah padang pasir. Kaum Quraisy mencoba berbagai cara untuk menghentikan Nabi. Mereka menawarinya harta, kekuasaan, kedudukan asalkan Nabi Muhammad SAW menghentikan kegiatan dakwah ini. Nabi Muhammad SAW pun menjawab tegas. Seandainya mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Puncak penderitaan datang ketika keluarga Nabi Muhammad atau Bani Hashim diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Mereka dilarang berdagang, menikah, serta berinteraksi dengan kaum kafir Quraisy.
Nabi dan para sahabat terpaksa hidup dalam penderitaan selama 3 tahun. Tak lama setelah boikot dicabut, Nabi menghadapi tahun paling berat dalam hidupnya, yaitu Amul Huzn atau tahun duka cita. Amul Huzn atau tahun duka cita adalah tahun di mana meninggalnya dua sosok yang sangat disayangi serta pelindung bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Untuk melindungi pengikutnya, Nabi Muhammad meminta para sahabat hijrah ke Habasyah. Di sana, Raja Najasyi memberikan perlindungan setelah mendengarkan indahnya ajaran Islam dari Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah ke Habasyah ini merupakan hijrah pertama bagi umat Islam pada tahun 615 Masehi. Hijrah ke Habasyah terjadi pada tahun ke-5 dan ke-6 kenabian. Hijrah ke Habasyah merupakan hijrah pertama kali bagi umat Islam. Dan di sana kaum Islam diterima dengan baik oleh pemimpin negeri Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Setelah mendengar lantunan ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, ia merasa hatinya tertegun dan terenyuh sehingga menerima umat Islam dengan baik. Dan akhirnya datanglah titik terang. Sekelompok penduduk Yathrib yang sekarang dikenal sebagai Madinah datang untuk mencetakkan bayat, yaitu janji setia kepada Nabi. Inilah yang disebut bayat Aqobah. 2 kali dilakukan dengan janji untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW meski harus mengorbankan nyawa. Dari sinilah perjalanan hijrah ke Madinah dibuka. Teman-teman, dari seluruh cerita ini, yaitu misi dakwah periode Mekah Nabi Muhammad SAW, kita dapat belajar bahwa sesuatu akan membuahkan hasil ketika kita tidak pernah berputus asa dan selalu berusaha serta berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya sudah Al-Kisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.